warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kami dari kelompok 4 kelas 11 F4 MAN 1 Pasaman. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu Gerakan Pembaruan Islam. Sebelum kami menjelaskan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Maharani. Saya Syifa Asila. Saya Rahmatul Alfatia. Saya Bunda Cynthia Sari. Saya Melsa Nadiansa Putri. Saya Najmi Maulidia Jufrizal. Saya Anggita Silvia. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi gerakan pembaruan dalam Islam. Pembaruan dalam Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan di dalam bahasa Arab, pembaruan disebut juga dengan tasdid, sedangkan orang yang melakukan pembaruan disebut dengan muzaddid. Islam sebenarnya telah mengenal tradisi pembaruan karena ketika mereka mendapatkan masalah, umat Islam segera memberikan jawaban yang didasarkan pada doktrin-doktrin kitab dan sunnah. Seperti Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengirimkan seseorang pada umat muslim pada awal permulaan abad, orang-orang akan memperbaharui agamanya. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Allah telah mengirim seseorang pada umat muslim pada awal permulaan abad, orang-orang yang akan melakukan perbaikan dan memperbarui ajaran agamanya. Bahwa tekanan imperialisme bangsa barat terhadap muslim tidak hanya mendapatkan dampak negatif, tetapi karena kejadian ini, umat muslim mendapatkan banyak pelajaran berharga. Seperti munculnya gerakan-gerakan pembaruan dengan meninjau kembali ajaran-ajaran agama Islam. Dengan munculnya gerakan pembaruan ini, umat Islam telah sadar dan akan bangkit kembali. Bangkitan Islam adalah kristalisasi kesadaran keimanan dari tatanan berbagai aspek kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Artinya, kewajiban umat Islam untuk mewujudkannya dengan melalui gerakan-gerakan seperti di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Upaya gerakan inilah yang disebut dengan gerakan pembaruan. Gerakan ini dipelopori oleh Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, Sayyid Ahmad Khan dari India, dan Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Yang pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kawala Albania Yunani di dekat pantai Makedonia dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Dan ayahnya bernama Ibrahim Aga yang merupakan seorang imigran Turki dan kelahiran Yunani. Beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha dalam bidang militer yaitu pada tahun 1815 untuk pertama kalinya Mesir memiliki sekolah militer yang mana instrukturnya banyak berasal dari negara Eropa. Muhammad Ali Pasha juga melakukan impor persenjataan yang dari negara Eropa. Yang pertama adalah dari negara Inggris dan negara Jerman. Yang kedua dalam bidang ekonomi dan bidang sosial. Untuk meningkatkan perkembangan bidang ekonomi, Muhammad Ali Pasha membangun sebuah irigasi sehingga hasil panen menjadi lebih baik. Usaha dari Muhammad Ali Pasha yang hebat adalah ia membangun sebuah terusan kuno yang menghubungkan antara Alexandria dan Sungai Nil. Kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 di Asadabad di dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan. Beliau banyak menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir, India, dan Prancis. Pada usia 18 tahun, beliau tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, namun juga menguasai ilmu sejarah, filsafat, metafisika, astronomi, dan astrologi. Beliau melanjutkan belajarnya ke India selama 1 tahun dan melanjutkan perjalanannya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sepulangnya ke Kabul, beliau diminta oleh penguasa Afghanistan yaitu Pangeran Dost Muhammad Khan untuk membantunya. Dan pada tahun 1864, beliau diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan dan beberapa tahun kemudian beliau diangkat menjadi menteri oleh Muhammad Azam Khan. Dengan adanya campur tangan Inggris membuat beliau akhirnya meninggalkan Kabul karena Inggris menganggap beliau adalah tokoh yang berbahaya karena ide-ide pembaharuannya yang membuat orang-orang Kristen masuk Islam. Kemudian beliau kembali ke India untuk kedua kalinya. Disinilah beliau menulis risalah terkenalnya yaitu Risalah Al-Ahad, Mas
Sihiliyah, yaitu pembuktian kesalahan kaum materialis. Disinilah yang menyebabkan gejolak besar di kalangan kaum materialis. Kemudian beliau juga menerbitkan jurnal Al-Ukhwah Al-Wulqah, yaitu jurnal anti penjajahan yang diterbitkan di Paris. Kemudian pada tahun 1889 beliau diundang ke Persia untuk urusan persengketaan politik antara Persia dan Rusia. Dan dalam membangkitkan semangat umat Islam dan pengembalian keutuhan umat Islam, beliau membentuk ikatan politik yaitu Pan-Islamisme. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Pada usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Kemudian, pada usia 13 tahun, ia dibawa ke Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Adapun ide-ide pembaruan dari Muhammad Abduh yaitu 1. Faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Beliau berpandangan bahwa penyakit yang menyerang negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan masyarakat Islam tersebut. Yang kedua, bidang masalah ijtihad. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran dari Ibnu Taimiyah tentang ibadah dan muamalah. Yang ketiga, bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Beliau berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar kepada ilmu alam atau sunatullah yang tidak bertentangan dengan Islam sebenarnya. Yang keempat, bidang keluarga dan wanita. Menurut Muhammad Abduh, fondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit tersebut tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi individu di dalamnya, maka fondasi masyarakat tersebut akan runtuh. Selanjutnya, Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan di Kolamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, yaitu Suriah. Pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 27 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kamuni Al-Jushaini. Ridho meninggal di Mesir pada tanggal 22 Agustus tahun 1935 Masehi dan dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan gurunya yaitu Muhammad Abduh. Adapun pemikiran pembaruan Islam menurut Muhammad Rashid Ridho dapat dibagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang keagamaan. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyaknya paham-paham agama tidak sesuai yang masuk ke dalam tubuh Islam seperti kufarat, takhayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa ajaran agama Islam itu sederhana dalam ibadah dan sederhana dalam muamalahnya. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut paham Muhammad Rashid Ridho. Dua, yaitu bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Muhammad Rashid Ridho sangat antusias dalam memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Oleh Muhammad Rashid Ridho, ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Untuk mencapai tujuannya, dibentuklah lembaga pendidikan Ad-Da'wah wal Irsyad pada tahun 1912 Masehi di Kairo, Mesir. Yang kelima, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dalam kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk Islam 3 abad sebelum Muhammad Iqbal lahir. Muhammad Iqbal juga dikenal sebagai seorang sastrawan, filsuf, serta negarawan pada abad 20. Muhammad Iqbal mulai berkelana belajar di Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge, Heidelberg, hingga Munich. Muhammad Iqbal meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia.
Muhammad Iqbal meninggal di Lohera pada usia 60 tahun tanggal 21 April tahun 1938. Dari penjelasan sebelumnya, ada beberapa sikap yang dapat kita teladani. Pertama, memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislamian dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. Yang kedua, memiliki sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan seseorang merasa senang, aman atas kehadiran dirinya. Yang ketiga, menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menghadapi berbagai hambatan belajar dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pembaruan Islam dapat diwujudkan dalam bentuk memperbarui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama, sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Yang kelima, meningkatkan peranan wanita dalam bidang pendidikan, sosial, dan pembangunan sumber daya manusia. Yang terakhir, mengembangkan budaya literasi, yaitu dengan membiasakan membaca berbagai bacaan yang memberikan ilmu dan kebaikan, khususnya ilmu sejarah peradaban Islam. Inilah beberapa sikap yang dapat kita teladani dengan memahami adanya gerakan pembaruan Islam yang melewati sejarah panjang.